Masyarakat Cina yang awalnya terbelenggu dalam dogma komunis secara perlahan melepas belenggu tersebut. Berbagai lapisan masyarakat Cina mulai mengenyam pendidikan tingkat tinggi dan mulai melakukan emansipasi pemikiran yang didukung oleh Deng Xiaoping. Korupsi, kolusi, nepotisme, HIV, penggusuran, dan berbagai masalah lain membuat gejolak di lapisan masyarakat Cina, sehingga menimbulkan efek domino pada sektor politik, kebersihan, kesehatan, kriminalitas, hingga ekonomi. Setiap negara memiliki tujuan untuk keberlangsungan hidup selama-lamanya dan masyarakat yang makmur dan juga sejahtera. Tetapi Cina memiliki halangan untuk mencapai tujuan tersebut. Cina adalah negara yang tersetrakan buruk dalam berbagai sektor, sehingga investasi asing jarang ada yang masuk, dan hal itu menyebabkan stagnasi pertumbuhan ekonomi. Cina membutuhkan investasi asing, oleh karena itu mereka harus merubah perspektif investor dalam memandang mereka. Investor harus memandang Cina sebagai lahan yang cantik untuk ditanam dana investasi. Setiap negara memiliki tujuan untuk keberlangsungan hidup selama-lamanya dan masyarakat yang makmur dan juga sejahtera. Tetapi Cina memiliki halangan untuk mencapai tujuan tersebut. Cina adalah negara yang tersetrakan buruk dalam berbagai sektor, sehingga investasi asing jarang ada yang masuk, dan hal itu menyebabkan stagnasi pertumbuhan ekonomi. Cina membutuhkan investasi asing, oleh karena itu mereka harus merubah perspektif investor dalam memandang mereka. Investor harus memandang Cina sebagai lahan yang cantik untuk ditanam dana investasi. Apa target Cina dalam melakukan kampanye? Di sini, Cina membutuhkan kemajuan ekonomi. Target Cina telah tercapai, walaupun itu tercapainya selama bertahun-tahun setelah kampanye itu diluncurkan. Hal ini disebabkan karena banyaknya investasi yang masuk ke Cina. Berarti perspektif investor telah berubah. Mereka sudah tidak lagi memandang bahwa Cina itu negara yang suram. Apakah target Cina sudah tercapai dengan baik? Nah, target Cina sudah tercapai dengan baik, bahkan melampaui target yang mereka sudah tetapkan sendiri. Walaupun itu membutuhkan waktu yang lama, tapi bukankah mereka tidak mempermasalahkan hal itu? Faktanya, Cina telah berubah menjadi raksasa ekonomi dunia. Apakah strategi kampanye citra nasional yang dilakukan Cina tepat? Nah, kampanye yang mereka lakukan telah mengantarkan tujuan mereka, walaupun terdapat beberapa catatan dalam prosesnya, seperti pemilihan pemeran dalam video kampanye, target sasaran video kampanye, dan transparansi biaya perlu dilakukan lebih tepat dan efisien. Perubahan telah dilakukan Cina dari negara yang suram menjadi negara yang cemerlang. Hal itu dilakukan Cina dengan cara menarik masuk investor dan merubah perspektif mereka tentang masa depan melalui kampanye citra nasional. Video kampanye tersebut memberikan efek yang luar biasa terhadap berbagai sektor di Cina. Tingkat efektivitas dan efisiensi masih bisa diperdebatkan. Kami berpendapat bahwa kampanye tersebut bisa dilakukan lebih efisien lagi. Pemilihan pemeran, target sasaran, dan penganggaran biaya bisa lebih dievaluasi. Pemeran mungkin seharusnya dilakukan oleh pemeran yang lebih universal dibandingkan pemeran yang hanya negara Cina yang tahu. Kemudian target kampanye juga seharusnya tidak hanya terfokus pada Amerika. Dan dari segi biaya, mungkin biaya kampanye tersebut harus lebih transparansi lagi.